Tema homili saya pada sore ini tentang kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu Prapaskah yang keempat dirayakan sebagai Minggu Letare. Satu istilah dalam bahasa Latin yang artinya Minggu Sukacita. Hari di mana gereja kita semua diajak untuk merayakan sukacita. Maka pertanyaan saya, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari hari ini merasakan ada sukacita? Ada sukacita? Puji Tuhan, ada sukacita. Sukacita karena apa? Gak usah dijawab, ini lebih sulit ya. Sukacita karena apa? Kalau saya pribadi menjawab, jawaban saya begini. Aku bersukacita karena aku ada. Kalau aku enggak ada, aku enggak bisa bersukacita. Ya, ini jawaban saya. Aku bersukacita karena aku ada. Ada yang saya maksudkan, aku dikasihi Allah. Ini alasan mendasar bagi saya, mengapa saya bersukacita, dan mungkin juga Bapak, Ibu, saudara-saudari merasakan hal yang sama. Boleh copy paste, aku bersukacita karena aku ada. Aku dikasihi Allah. Ada dasar yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Bab 5 ayat 5. Rasul Paulus menulis begini. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini alasan mengapa saya dan saudara-saudari bersukacita. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang dikaruniakan kepada kita. Roh itu bekerja dalam diri kita, mencurahkan kasih Allah di dalam diri kita satu persatu tanpa kecuali. Karena setiap kita dikasihi oleh Allah. Pengalaman bahwa kita dikasih oleh Allah, setiap kita dikasih oleh Allah, ini yang membuat kita hidup dalam sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil tadi kita juga mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus dalam percakapannya kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang karena malu
dilihat orang, maka datang kepada Yesus saat hari sudah malam. Dalam percakapan itu, Yesus berkata begini, Yohanes bab 3 di ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus membuka realitas yang terjadi dalam diri Allah, yakni bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia, kepada penduduk dunia, juga kepada kita. Dan bukti dari kasih Allah yang begitu besar itu dinyatakan dengan cara Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Merelakan anaknya yang tunggal. Menyatakan kasihnya secara total di atas salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah maksud Allah. Inilah yang dikehendaki Allah. Tak satu pun dari orang yang percaya kepada Yesus, putranya yang tunggal, binasa. Yang dikehendaki adalah hidup yang kekal. Jadi jelas bukti dari kasih Allah yang begitu besar ditunjukkan dengan memberikan putranya Yesus untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau saudara dan saya mengalami, merasakan dikasih oleh Allah dengan kasih yang begitu besar, apa yang dapat kita tunjukkan? Dapat kita buktikan dalam bentuk apa? Kalau Allah membuktikannya jelas, mengaruniakan putranya yang tunggal. Merelakan mati dengan cara disalib. Karena dengan cara itu, orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Nah, kita membuktikannya bagaimana? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 13, ayat 10 menulis begini. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Jadi kalau kita mengalami kasih Allah, kita mengalami sebagai pribadi yang dikasihi, dapat ditunjukkan dengan tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Seorang suami yang mengasihi istrinya tidak akan berbuat jahat terhadap istrinya. Seorang istri yang mengasihi suami tidak akan berbuat jahat terhadap suaminya. Orang tua yang mengasihi anak-anaknya tidak akan berbuat jahat terhadap anak-anaknya. Anak yang mengasihi orang tua tidak akan berbuat jahat terhadap orang tuanya. Tidak akan berbuat jahat terhadap engkong, terhadap ama.
terhadap oma, terhadap opa. Paulus tunjukkan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Lain dengan yang dialami oleh orang-orang Israel di zaman dahulu. Seperti yang dikatakan dalam bacaan yang pertama, kitab kedua Tawarik, bab 36, ayat 17 dan seterusnya. Orang-orang Israel ternyata tidak mampu hidup dalam kasih. Buktinya apa? Mereka hanya bisa melakukan yang jahat. Dikatakan di ayat 14, awal dari bacaan pertama tadi. Semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem dinajiskan. Mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah, para nabi. Jadi para nabi yang tampil di tengah-tengah mereka diolok-olok. Mereka menghina segala firman Tuhan dan mengejek nabi-nabinya yang memberitakan firman Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang tidak hidup dalam kasih, maka yang mereka lakukan hanya yang jahat. Dari yang dilakukan oleh seseorang, kita tahu orang itu hidup dalam kasih atau tidak. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus ingatkan tentang orang yang hidup dalam kejahatan. Yesus ingatkan tentang orang yang bisanya hanya melakukan yang jahat. Dikatakan tadi, Yohanes bab 3 ayat 20. Sebab siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peringatan Yesus tentang orang-orang yang berbuat jahat, yang tidak hidup dalam kasih, tidak datang kepada terang. Dan Yesus adalah terang dunia. Yang berbuat jahat berlawanan dengan Yesus. Melawan Yesus. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita terus-menerus membuka hati agar Roh Kudus tak henti-hentinya membimbing kita supaya mencurahkan terus-menerus kasih Allah sehingga kita mampu untuk hidup dalam kasih. Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata begini, jangan lupa bahwa kasih harus dimulai di rumah, dalam keluarga.
Kalau di rumah, dalam keluarga bisa hidup dalam kasih. Bisa mengasihi satu terhadap yang lain. Ketika keluar rumah juga bisa hidup dalam kasih. Tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Mari kita terus-menerus hidup dalam kasih Allah.